Halo teman-teman, Hao, ketemu lagi di channel saya Mia Ye. Teman-teman, gak kerasa ya, sebentar lagi kita sudah memasuki bulan 7 menurut penanggalan Imlek, Qiyue. Dalam budaya Tionghoa, bulan ini disebut sebagai Zhongyuanjie atau Festival Hantu Lapar. Dalam istilah Hokkien disebut sebagai Tiongguan. Ini bisa juga disebut sebagai Kuijie atau yang artinya festival hantu. Nah, di bulan ini tuh orang Tionghoa dimanapun di seluruh dunia, bukan cuma di Tiongkok, ini akan melakukan sembahyang leluhur. Dan sembahyang bulan 7 ini merupakan salah satu dari 3 sembahyang besar. Yang lainnya adalah sembahyang menjelang tahun baru Imlek dan Qingming atau Cengbeng, festival membersihkan kuburan. Seperti lazimnya budaya Tionghoa yang lain, hari ini pun tidak lepas dari cerita legenda yang melatar belakanginya. Dalam kepercayaan rakyat di Tiongkok, sejak zaman dulu diyakini bahwa gerbang neraka akan dibuka pada bulan ini. Jadi, Yen Luowang atau kalau dalam istilah Hokkien disebut sebagai Giam Loong, Raja Neraka, mengizinkan para arwah untuk turun ke bumi untuk mengunjungi kerabat mereka yang masih hidup atau juga untuk mencari makanan. Tapi ada juga arwah-arwah yang sudah lama tidak disembayangi oleh keluarga mereka yang masih hidup. Hal ini bisa disebabkan oleh banyak faktor. Misalnya salah satunya mungkin keluarga mereka itu sudah menganut kepercayaan yang berbeda, bisa, atau hal lainnya. Nah, hantu-hantu inilah yang disebut sebagai hantu lapar. Supaya hantu-hantu itu tidak mengganggu mereka, maka diberikanlah sesajian yang biasanya diletakkan di luar rumah, di pinggir-pinggir jalan, atau di depan tempat usaha mereka, seperti misalnya di depan toko. Selain itu, rakyat di Tiongkok biasanya menyalakan lentera di mana-mana termasuk di sungai. Jadi mereka menyalakan lentera, ditaruh di sungai dan membiarkan air sungai menghanyutkan lentera tersebut. Tradisi sembahyang leluhur sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Hal ini terjadi karena masyarakat di Tiongkok percaya akan adanya kehidupan setelah kematian. Mereka percaya bahwa di alamnya yang baru sana, orang yang sudah meninggal itu tetap hidup layaknya di dunia. Maka itu muncullah tradisi sembahyang leluhur lengkap dengan segala macam sesajian yang biasanya berupa makanan kesukaan almarhum semasa hidupnya. Mereka juga membakar uang kertas dan benda-benda duniawi lainnya sebagai bentuk mengirimkan segala barang itu untuk keperluan mereka di atas sana gitu. Tapi makna sesungguhnya adalah sebagai bentuk bakti mereka yang masih hidup terhadap orang tua atau leluhur yang sudah meninggal dunia. Dan puncak acara sembahyang bulan 7 ini jatuh setiap tanggal 15 menurut penanggalan Imlek setiap tahunnya. Dan tahun ini jatuh pada tanggal 16 Agustus 2023. Di Tiongkok Selatan, sebagian orang sudah bersembahyang sehari lebih cepat, yaitu sejak tanggal 14 Imleknya. Mereka melakukan ini untuk mengenang leluhur mereka yang hidup di masa peperangan yang panjang. Jadi dulu itu demi menghindari serangan musuh pada tanggal 15, mereka akhirnya memilih sembahyang sehari lebih cepat dari waktu yang biasanya. Di Indonesia, acara sembahyang juga biasanya sudah dimulai sejak awal bulan 7. Mereka yang hanya menyembahyangi leluhurnya saja biasanya menyebut sembahyang ini sebagai sembahyang bulan 7, atau kalau orang Hokkien biasanya menyebutnya sebagai sembahyang Jitgue. Upacaranya diadakan seperti sembahyang-sembahyang lain pada umumnya. Fokus utama sembahyang bulan 7 ini terdapat di kelenteng-kelenteng. Di sana biasanya digelar meja-meja yang penuh dengan berbagai macam makanan sesajian untuk para arwah kelaparan yang sudah tidak disembahyangi lagi oleh keluarga mereka. Dipercaya nantinya arwah-arwah ini akan datang untuk berebutan makanan dengan sesama mereka. Karena itulah sembahyang bulan 7 ini kalau di Indonesia dikenal dengan sebutan atau istilah sembahyang rebutan. Dalam istilah Hokkien ini disebut sebagai Chioko, artinya rebutan oleh para arwah gentayangan. Karena bulan ini diyakini sebagai bulan hantu, orang-orang Tionghoa banyak melakukan berbagai macam pantangan yang tujuannya supaya tidak diganggu para hantu tersebut. Tapi saya nggak menjabarkan satu persatu pantangan tersebut ya, karena banyak banget dan itu kembali lagi ke kepercayaan masing-masing. Jadi tiap orang mungkin bisa berbeda pantangan-pantangan yang dilakukannya. Ya mungkin kalau ambil contoh beberapa pantangan ini, misalnya tidak berada sendirian di tempat sepi, atau misalnya tidak memakai baju hitam selama bulan 7 ya, pokoknya masih banyak banget deh, itu masing-masing orang beda-beda ya.
Nah, setelah 1 bulan diizinkan berkeliaran di bumi, pada hari terakhir bulan 7, hantu-hantu itu akan kembali ke alamnya. Karena tepat pada hari itu, pintu neraka akan ditutup kembali. Orang Tionghoa ini terkenal sangat menghargai leluhurnya. Karena itu, tidak mengherankan jika hari-hari sembahyang leluhur menjadi hari yang istimewa bagi mereka. Sejak zaman purba, setiap libur Imlek, orang-orang yang bekerja atau tinggal jauh dari rumah ini pasti akan pulang untuk bersembahyang dan merayakan tahun baru bersama keluarga. Anak yang karena satu dan lain hal tidak bisa pulang pada hari itu diharapkan akan datang pada perayaan berikutnya, yaitu Qingming atau Cengbeng. Jika pada saat Qingming tidak muncul juga, kehadirannya masih ditunggu-tunggu sampai bulan 7 ini. Nah, kalau di bulan 7 ini tetap tidak muncul dan tidak ada kabar berita sama sekali, anak itu akan dianggap sudah meninggal dunia oleh orang tuanya. Jadi keluarga akan membuat papan nama arwah anak mereka itu dan diletakkan di atas meja sembahyang bersama papan arwah leluhur yang lainnya. Tradisi pulang ke rumah pada hari-hari sembahyang besar seperti ini, kalau menurut saya ya, adalah sesuatu yang sangat baik. Terlebih di zaman sekarang, di mana ikatan kekerabatan sudah banyak yang longgar karena masing-masing kan sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri ya. Bagi mereka yang sudah tidak melakukan sembahyang leluhur pun, misalnya karena sudah menganut kepercayaan yang lain, itu bisa tetap pulang ke rumah untuk berkumpul dan mempererat ikatan kekeluargaan sebagai bagian dari laku bakti seorang anak terhadap orang tua mereka yang sudah meninggal dunia. Tapi itu menurut saya ya. Kalau menurut teman-teman gimana? Terus ada nggak pantangan yang teman-teman jalankan selama bulan 7 ini? Kalau ada, apa aja sih? Share ya di kolom komentar. Kalau begitu, sekian dulu video saya hari ini. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Xie xie da家, 再见.